Militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Centcom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan menghantam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirene peringatan serangan udara. Serangan itu berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran. Di sisi lain, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neot Hovav Industrial Park yang disebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. Data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Pemirsa, warga di Hod HaSharon panik saat sirene penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk minta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod HaSharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. אתה עם הממשלה שלך, אתה תקפת אותם, והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי! תן לי להתקדם! Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan, namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod HaSharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Rudal Hizbullah menghancurkan sejumlah rumah dan taman kanak-kanak di Naharia, Israel Utara. Sebelumnya Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel usai Israel menghantam sejumlah lokasi di Lebanon. Rekaman CCTV menangkap momen ketika pecahan rudal Hizbullah mendarat di sebuah bangunan di Nahariyah, Israel Utara. Kaca dan balkon pecah berkeping-keping, kemudian puing-puing bangunan berserakan. Warga setempat pun panik. Petugas langsung tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian. Ledakan ini juga membuat taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak rusak terkena serangan. Sebelumnya Hizbullah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya Rabu kemarin. Hizbullah menargetkan Israel pasca Israel menyerang sejumlah titik di Lebanon. Sebuah bangunan tempat tinggal di Biina, Israel mengalami kerusakan ringan setelah diduga pecahan rudal mendarat di dekat daerah tersebut.
Rekaman video menunjukkan dinding bangunan yang dipenuhi bekas pecahan peluru serta jendela dan kaca depan kendaraan yang diparkir di dekatnya yang hancur. Hal ini terjadi setelah serangkaian serangan terbaru dari Iran dan Hizbullah ketika eskalasi di Timur Tengah. Suddenly I hear an alarm for to go safe. I run to the shelter. After everything, when I was in the shelter, I heard the big bomb strong, yani not easy. All my house is like earthquake. It stopped everything. I went outside the shelter and I see all the people around our house. And I looked around the house, every window is broken. How you see there now, and just damage of houses, no injury. Thanks God. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, sementara pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran masih berlangsung. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Demikian Breaking News kali ini, pemirsa. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita iNews. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Realita bersama rekan Anita Dewi. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Amerika Serikat menyerang salah satu jembatan terpenting di Iran. Serangan ini menewaskan 8 orang dan melukai 95 lainnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj Kamis siang. Jembatan ini adalah jalur penghubung penting menuju Teheran. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 1050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebutkan jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. Media Amerika Serikat mengklaim serangan ini menewaskan 8 orang dan 95 lainnya terluka. Kota Isfahan, Iran kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran, Baharestan di Isfahan, kembali diserang Amerika dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret. Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk.